Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trinarti Eka Jati. Saya adalah Kepala Sekolah di SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pemecahan masalah di sekolah kami, yaitu tentang penanganan kedisiplinan siswa di masa PKL. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kedisiplinan siswa di masa PKL. Barangkali ini juga terjadi di sekolah tempat bertugas Bapak Ibu. Barangkali kita bisa sharing solusi pemecahan masalahnya. Nah, akar permasalahan yang terjadi adalah yang pertama, dengan PKL tersebut siswa merasa bebas berada di luar wilayah sekolah. Yang selama ini siswa berada dalam kekangan aturan gitu ya. Kemudian di masa PKL siswa berada di dunia luar yang tentu orang-orang sekelilingnya sangat berbeda dengan guru-guru yang berada di sekolah. Kemudian akar permasalahan lainnya adalah kurangnya pendampingan dari pendamping di tempat PKL. Jadi ketika sebelumnya siswa-siswa kita didampingi oleh guru-guru di sekolah yang memang tugasnya untuk mendampingi mereka sehari-hari, kemudian anak-anak kita berpindah kegiatannya di tempat PKL yang para pendampingnya itu bukan murni untuk mendampingi mereka saja, sehingga anak-anak itu mendapatkan porsi pendampingan yang berbeda yang menyebabkan bisa terjadinya turunnya kedisiplinan mereka. Kemudian terjadinya perbedaan pandangan antara sekolah dengan pendamping PKL. Jadi terkadang para pendamping PKL itu sudah berusaha untuk melakukan pendampingan dengan maksimal kepada siswa-siswa kita, namun karena pandangan mereka yang berbeda, sehingga ada ketimpangan, ada terjadi perubahan perilaku siswa. Misal ketika di Dudika, ketika anak sedang PKL, di mana pendampingnya merasa wajar ketika karyawannya memakai dandanan yang agak berlebihan. Nah, mereka juga para pendamping itu memandang hal tersebut biasa untuk anak-anak kami. Padahal mereka masih siswa dan itu kurang pantas, seperti itu. Dan akhirnya mereka membiarkan dan memandang itu wajar. Nah, sehingga siswa merasa senang dengan perbedaan pandangan tersebut, lalu memanfaatkan. Kemudian akar permasalahan yang lainnya adalah kurangnya perhatian guru pembimbing di sekolah. Jadi hal-hal tadi yang disampaikan bisa terjadi, diantaranya adalah karena guru pembimbing di sekolah sendiri kurang mempunyai perhatian yang khusus terhadap anak-anak PKL. Ini bisa disebabkan karena banyaknya tugas yang lain, atau memang guru tersebut kurang serius dalam melaksanakan tugas. Kemudian satu lagi, akar permasalahan dari penurunan kedisiplinan siswa selama PKL itu bisa terjadi juga karena mereka sendiri memang kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi di tempat PKL. Seringkali kondisi-kondisi di tempat PKL sangat berbeda dengan di sekolah, sehingga anak-anak perlu memiliki daya adaptasi yang tinggi, dan sering atau banyak contoh di mana di masa-masa adaptasi tersebut siswa
kurang kuat. Nah, yang mengakibatkan kami dari pihak sekolah menilai, oh kedisiplinannya menurun, padahal bisa saja bukan karena mereka memang berniat untuk turun kedisiplinannya. Nah, alternatif solusi adalah sekolah harus melakukan perencanaan. Perencanaan, kemudian komunikasi, dalam ini sosialisasi yang baik dengan banyak pihak, yaitu terutama dengan siswa, kemudian dengan Dudika, dengan orang tua siswa, itu sebelum dilakukan PKL, sebelum dilaksanakan PKL, sehingga komunikasi ini targetnya adalah siswa, Dudika, orang tua, semuanya paham tujuan dari PKL tersebut, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan, kemudian prosedur-prosedur di dalam pelaksanaan PKL seperti apa, begitu juga Dudika harus paham maksud dan tujuan, begitu juga orang tua, supaya mereka selalu mendorong dan mengingatkan siswa bila terjadi hal-hal yang perlu segera diantisipasi. Kemudian yang kedua adalah sekolah harus meningkatkan monitoring dan evaluasi siswa PKL. Nah, ini kalau teman-teman di sekolah pasti pikirannya langsung lari ke SPPD ya. Nah, ketika SPPD sudah melambung tinggi, sebetulnya kita tidak selalu Monef itu berupa tatap muka. Di sekolah kami di SMK Negeri Campaka Kabupaten Purwakarta sudah dilaksanakan secara tertib dan teratur mengenai Monef siswa PKL melalui daring. Jadi kita jadwalkan kapan pembimbing bisa Monef secara tatap muka dan kapan pembimbing melakukan Monef secara daring. Jadi artinya daring ini bisa melalui video call. Ya, kebanyakan memang video call. Jadi kita melihat kondisi anak seperti apa, dari ekspresi mukanya seperti apa, mereka bercerita bagaimana di sana, kompetensi apa yang dipelajari di sana, apakah sesuai dengan yang kita sepakati dengan Dudika, kemudian bagaimana penanaman karakter di sana, misalnya apakah Dudika memberikan kesempatan untuk beribadah atau untuk makan siang dengan layak dan sebagainya. Kemudian berikutnya sekolah wajib ini ya, ini sangat mendasar menyediakan panduan PKL yang jangan mengejar tebalnya tetapi mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Sehingga siswa tidak ribet dengan panduan yang ada. Jadi kita bikin sesimpel mungkin supaya anak-anak mudah dan senang untuk mengikuti panduan tersebut. Nah, kemudian sekolah juga harus melakukan pemantauan dan administrasi yang selalu diupdate. Jadi pemantauannya itu misalnya kita mengeluarkan format ya, mengeluarkan format, kemudian itu bisa diisi oleh pendamping dari Dudika ataupun dari guru pembimbing dari kita yang secara rutin dilakukan sehingga pemantauan itu bukan sesuatu yang jarang dirasakan oleh anak. Ketika pemantauannya sering, pasti anak-anak juga selalu merasa siap, selalu merasa harus tertib, selalu harus mengikuti aturan karena suka dipantau seperti itu. Kemudian administrasi selalu diupdate, misal begini. Karena sampai sekarang kurikulum 2013 ya untuk anak-anak yang kelas 12 yang sedang PKL masih memberikan beban mata pelajaran pada saat anak PKL sehingga anak harus tetap mengerjakan modul, mengumpulkannya dan sebagainya. Nah, itu administrasinya, kekuatan kita adalah administrasinya harus
update terus. Jadi direkap, kemudian kita tahu siswa mana yang belum, mata pelajaran apa, bab apa, itu rekapannya harus selalu update dan ini menggerakkan seluruh guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, sehingga untuk penagihan-penagihan tugas terhadap siswa itu mudah, datanya selalu ada, begitu. Nah, sekolah juga harus melakukan pemanggilan. Nah, ini hanya insidental dan hanya kepada beberapa yang masalahnya sulit untuk dipecahkan. Jadi anak ketika PKL kita kirimkan ini saja ke Dikaknya, kita kirimkan surat izin bahwa anak atas nama bla 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 kelas anu misalnya izin untuk tidak mengikuti kegiatan di perusahaan bapak atau ibu seperti itu karena ada hal yang perlu digali misalnya seperti itu anaknya diundang ke sekolah kemudian diajak berbicara karena bagaimanapun ketika itu tidak dilakukan pelanggaran kedisiplinan akan eh, akan menular di anak-anak yang lain. Jadi ketika terjadi satu masalah segera kita panggil siswa yang bersangkutan dan itu akan dari mulut ke mulut, oh si Anu dipanggil karena bla bla bla. Nah, sehingga anak-anak yang lain bisa menjadikan itu sebagai perhatian. Nah, ketika pemanggilan sudah dilakukan kemudian tidak memberikan dampak, maka sekolah bisa melakukan penarikan siswa ke sekolah. Jadi ya sudah daripada bikin malu nama baik sekolah, kita tarik saja biar dia mengerjakan hal yang kompetensinya selaras atau mirip, tapi dia lakukan di sekolah. Karena di sekolah itu kan bagaimanapun pembinaannya lebih optimal, pembimbingnya banyak, itu setiap hari kita lihat. Jadi kita tarik saja tidak apa-apa. Nah, itu akan menjadi efek jerah yang sangat baik untuk anak yang bersangkutan ataupun untuk teman-temannya. Nah, ini hasil pemecahan masalah yang kami sudah lakukan adalah alhamdulillah hampir 100%, hampir ya karena memang banyak juga anak-anak yang istimewa walaupun kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi ada juga yang masih belum menyelesaikan tugas akademik dengan baik. Jadi hampir 100%. Alhamdulillah tadinya memang banyak sekali siswa yang cuek, mereka tidak memperhatikan tugas-tugas sekolah ketika sedang PKL. Sebetulnya tugas sekolahnya juga tidak begitu apa ya, karena kita hanya terbebani dengan beban kurikulum saja. Jadi kita juga selalu mengingatkan kepada guru-guru anak-anak tuh sedang PKL, jadi mohon untuk tugasnya itu disesuaikan dengan kondisi mereka di sana sehingga itu memang sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi tidak memberatkan, tidak tidak menjadi tambahan beban untuk tugas mereka di tempat PKL. Diupayakan untuk memang seperti eh, PKL tugasnya apa, kemudian ditindaklanjuti di mata pelajaran seperti apa begitu. Jadi bukan menambah beban, diupayakan tugasnya seperti itu. Kemudian berkurangnya angka pelanggaran terhadap aturan di tempat PKL. Ya, jadi selama ini kita mendapatkan banyak aduan baik dari guru pembimbing ataupun pembimbing dari tempat PKL ataupun sesama siswa yang di tempat PKL yang sama mengadukan bahwa terjadi pelanggaran bla 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 bla. Nah, setelah kita lakukan tahapan tadi, alhamdulillah angka pelanggaran tersebut berkurang. Nah, kemudian hasil yang lainnya adalah siswa lebih responsif terhadap himbauan dari sekolah. Jadi ketika sekolah misalnya ada himbauan, oh ngedadak ada dari Disduk untuk pendataan untuk KTP. Nah, anak-anak tuh responsif gitu. Tidak cuek atau ada informasi-informasi lain yang sangat penting
dari sekolah misalnya untuk pembagian rapor tengah semester dan sebagainya, itu siswa lebih responsif karena terjadi efek jera yang sudah tadi disampaikan. Yang lainnya adalah orang tua lebih perhatian terhadap kondisi anak-anaknya karena kami memang selalu melibatkan orang tua di dalam semua proses dan semua keputusan. Sehingga orang tua itu tidak cuek ketika anaknya pergi berangkat baik ke sekolah ataupun ke PKL, ataupun ke tempat PKL maksudnya, ataupun ketika ada masalah tertentu. Jadi orang tua memang harus eee, ikut campur karena itu adalah putra mereka. Eee, Sebelumnya banyak sekali orang tua yang, itu urusan sekolah seperti itu, padahal tidak bisa. Nah, alhamdulillah dengan tahapan yang tadi dijelaskan, orang tua lebih perhatian terhadap kondisi anak-anaknya. Ini hanya salah satu contoh bagaimana kita memberikan penjelasan terhadap orang tua, dan ini baru minggu kemarin, eee, ini tim tim ya banyak lagi guru-guru yang lain sebetulnya. Ini memanggil anak-anak yang bermasalah dengan penyelesaian tugas akademik. Nah, ini yang kami panggil, yang kami tarik dari perusahaan, kami minta izin maksudnya, minta izin sehari untuk ada yang harus diselesaikan. Nah, dari beberapa orang ini kemudian kita yang tidak selesai masalahnya kita tarik untuk mendapatkan pembimbingan di sekolah dulu, sebelum berangkat lagi ke PKL, seperti itu. Sumber rujukan pemecahan masalahnya adalah Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan, di mana di pasal 2 dinyatakan bahwa PKL itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik. Itu yang utama. Jadi di tempat PKL itu siswa bukan mendapatkan kebebasan, tapi justru dia itu ditumbuh kembangkan karakternya serta budaya kerjanya. Kemudian di pasal 3 disebutkan bahwa PKL merupakan program pembelajaran. Jadi PKL itu bukan hal yang lain di luar pembelajaran, itu adalah pembelajaran untuk mencapai kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Seperti itu. Demikian, eee, salah satu pemecahan masalah yang sudah kami lakukan mengenai, penurunan kedisiplinan siswa selama PKL. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.